Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan teman-teman. Kembali kita akan berbagi informasi. Kali ini untuk teman-teman KPPS ya. Kita akan berbagi panduan Sirekap di Pilkada 2024. Bapak Ibu teman-teman, langsung saja. Namun sebelumnya yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kita lanjutkan. Jadi Sirekap Pilkada ini digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi suara dalam Pilkada tahun 2024 ya. Nanti kita akan bahas penggunaannya bagaimana sampai tuntas ya Bapak Ibu. Aplikasi Sirekap ini terdiri dari mobile, Sirekap mobile dan Sirekap web ya. Untuk mobile itu untuk teman-teman KPPS nanti berbasis Android ya. Kemudian pengguna Sirekap mobile digunakan oleh KPPS ya untuk memotret C hasil di TPS dan mengirimkan ke server setelah dilakukan validasi. Kalau Sirekap web itu untuk PPK dan KPU ya Bapak Ibu teman-teman semua tingkatan ya. Kita lanjutkan. Nah ini kegunaannya Sirekap mobile untuk mengambil foto, menerjemahkan ya, ini alurnya menerjemahkan gambar menjadi angka dengan teknologi OMR dan OCR. 20 GAT aritmetika untuk memastikan validitas dan keterhubungan angka. Seluruh pemilihan dapat dikoreksi oleh PPS. Jadi pemilihan tadi bisa dikoreksi Bapak Ibu jika salah ya untuk ambil fotonya. Kemudian validasi C hasil oleh KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Kota, mengirimkan salinan C hasil kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi setelah selesai PDF bisa dibagikan juga langsung melalui kepada saksi maupun pengawas Bapak Ibu teman-teman. Nah ini alur untuk persiapan Sirekap mobil ya. Penggunaan Sirekap mobil dimulai dari nomor 1 pembuatan akun, kemudian aktivasi akun, install aplikasi Sirekap mobile, dan kemudian login ya untuk tahap persiapannya. Nah untuk tata caranya saya kira juga sudah saya bagikan di channel ini ya. Silahkan dicari di deskripsi video ini, saya cantumkan linknya ya untuk tutorial Sirekap mobile yang lain ya Bapak Ibu teman-teman. Kemudian untuk tingkatannya ini ada admin pusat, admin provinsi, admin kabupaten kota Bapak Ibu ini ya. Nah ini alur untuk Sirekap mobile dalam pengelolaan C hasil ya. Alurnya adalah pertama mengambil gambar C hasil ya, kemudian validasi hasil pembacaannya. Jadi setelah di foto teman-teman KPPS silakan untuk memvalidasi hasil pembacaannya, apabila benar atau salah sesuai dengan realnya ya silakan bisa juga divalidasi. Aplikasi melakukan pemeriksaan aritmetika. KPPS mencermati hasil pembacaan. KPPS dapat melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pembacaan. Kemudian ini penting adalah untuk pengisian data ya, administrasi ada PPS, saksi, pengawas ya, waktu pemungutan dan waktu penghitungan suara. Bapak Ibu jangan lupa untuk di input ya di aplikasi Sirekap mobilnya. Kemudian selanjutnya adalah kunci dan buat PDF. Hasil pembacaan yang sudah dicermati dan diyakini sudah benar, KPPS melakukan kunci data dan buat salinan PDF. Kemudian PDF salinan diunggah ya, diunggah di Sirekap, kemudian juga langsung diberikan kepada saksi dan pengawas ya Bapak Ibu. Selanjutnya data hasil TPS yang telah diunggah akan terbaca pada Sirekap web yang digunakan untuk rekapitulasi di kecamatan. Kemudian langkah terakhir adalah publikasi. Data C hasil yang sudah dikunci terkirim ke server untuk publikasi ya. Jadi setelah proses publikasi ini jadi nanti teman-teman seluruh masyarakat ya bisa melihat, siapapun bisa melihat hasilnya ya Bapak Ibu teman-teman di webnya KPU. Nah ini yang dihasilkan oleh Sirekap nantinya adalah salinan PDF C hasil baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Kemudian PDF formulir daftar hadir dan PDF tanda terima dan kejadian khusus. Nah ini tips untuk mengisi form C hasil Bapak Ibu berdasarkan simulasi ya, pengalaman yang sudah dilakukan terhadap angka-angka di C hasil, maka penulisannya yang resiko pembacanya kesalahannya kecil, yang saya kira bisa dibaca dengan tepat oleh C
C hasil adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Yang perlu digarisbawahi di angka 1 itu sama sekali nggak boleh ada topinya ya Bapak Ibu, harus lurus saja. Kemudian angka 4 ini harus terbuka ya, harus terbuka, angkanya yang atas harus terbuka, jika tertutup nanti akan dibaca angka yang lain, bisa saja 9. Kemudian di angka 7 ini juga harus seperti itu, tidak boleh ada embel-embel yang lain ya, ada garis yang lain yang bawah biasanya ini tidak boleh, jadi harus seperti ini. Sebenarnya untuk yang angka-angka yang lain saya kira normal. Yang jelas untuk menyatakan kosong, yang pertama ini angka X ya, angka silang ini, tulisan silang ini tidak menyentuh garis ya, tetap di dalam garis Bapak Ibu teman-teman. Ini silahkan bisa dicermati ya, angka-angka yang berdasarkan simulasi itu terbaca dengan benar di Sirekap. Nah ini do dan don't ya, yang boleh dan yang tidak boleh pada pengambilan gambar ya untuk Sirekap mobile ini. Yang pertama, Sirekap mobile hanya dapat dioperasikan pada operating system berbasis Android, minimal Android 7 ya. Kemudian mengambil foto semua formulir C hasil gubernur, C hasil bupati, wali kota, daftar dan tanda terima, dan kejadian khusus. Memastikan cara penulisan angka sesuai dengan rekomendasi. Pengisian marker pada formulir diisi penuh dengan menggunakan spidol berwarna biru. Untuk marker, spidol berwarna biru. Kemudian penulisan tidak mengenai garis atau kotak. Kemudian kotak tidak boleh kosong ya, tidak boleh. C hasil ditempel di bidang yang rata. Pengambilan gambar tidak boleh terbalik. Saat pengambilan gambar, pastikan cahaya memadai, tidak backlight, dan tidak ada pantulan cahaya. Kemudian semua marker yang berada di ujung kertas masuk ke dalam bidang gambar. Jadi ada marker di ujung kertas ya. Silakan untuk dipastikan markernya sudah tepat ya. Kemudian hasil pengambilan gambar tidak blur. Jadi jika blur maka silakan bisa diulangi. Kemudian gambar atau foto diambil secara proporsional. Pastikan semua lembar C hasil terfoto dan terkirim. Jadi Bapak yang boleh dan tidak boleh ketika penggunaan atau pengambilan gambar di Sirekap ini ya. Ini untuk Sirekap mobile mode offline Bapak Ibu, ada beberapa cara mode offline ya. Yang model 1, unggah C hasil oleh KPPS setelah mendapatkan akses internet. Jadi langkahnya Bapak Ibu teman-teman melakukan semuanya dari foto ya, kemudian menyimpan ya, melakukan pemeriksaan atau detail, itu semuanya dalam mode offline ya. Kemudian sampai klik kunci ya, kunci dokumen dan menyimpan ya, sampai dengan menyimpan. Kemudian setelah kunci dan menyimpan adalah mode offline. Maka setelah itu walaupun sudah offline, dikunci dan disimpan dalam mode offline, Bapak Ibu teman-teman masih bisa membagikan ke pengawas maupun saksi dengan via Bluetooth, itu bisa ya Bapak Ibu teman-teman ya, ketika tidak ada jaringan. Ini mode offline. Jadi semuanya dilakukan dalam mode offline ya, sampai kunci dan bagikan dalam mode offline. Kemudian setelah KPPS bergeser dan mendapatkan jaringan internet, maka buka kembali Sirekap mobile dengan klik detail pemilihan atau lalu klik unggah berkas. Tunggu proses hingga selesai. Jangan tutup aplikasi. Jika berhasil maka akan muncul berkas sudah diunggah ke server. Jadi ini model yang pertama untuk Sirekap mobile ya. Jadi semua langkah dilakukan dalam mode offline ya. Setelah termasuk sampai membagikan PDF-nya ke saksi dan pengawas. Nanti setelah mendapatkan jaringan, Bapak Ibu teman-teman tinggal lihat detail pemilihan kemudian unggah berkas. Kemudian model yang kedua atau selanjutnya, model 2 ini KPPS memberikan PDF salinan C hasil ke PPK melalui PPS. Jadi Bapak Ibu alurnya itu setelah teman-teman KPPS selesai ya dalam mode offline sampai kunci dan buat dokumen setelah simpan, maka PDF C hasilnya dikirimkan ke PPK melalui PPS untuk diunggah di tingkat PPK. Jadi bedanya tadi ya, kalau yang pertama itu teman-teman tetap KPPS yang mengunggah ketika sudah ada jaringan ya. Kalau yang kedua ini ketika tidak ada jaringan sampai lama, maka silakan PDF C hasilnya dikirimkan ke PPK untuk diunggah oleh PPK-nya ya. Saya kira demikian. Ini model yang kedua. Model yang selanjutnya adalah
PPK yang mengunggah PDF salinan C hasil ke Sirekap web ya. KPPS memberikan salinan C hasil kepada PPK, kemudian PPK mengunggah C hasil generate ke Sirekap web Bapak Ibu ya teman-teman. Itu beberapa model untuk Sirekap offline-nya ya, untuk mode offline-nya Bapak Ibu teman-teman. Nah, yang model ketiga ya, ini tadi masih sama. Model yang ketiga adalah dalam hal sebelum atau setelah rekapitulasi dimulai terdapat TPS yang tidak ada foto C hasilnya, maka PPK wajib melakukan foto C hasil menggunakan Sirekap mobil. Ini jika sama sekali tidak ada apapun tidak dilakukan oleh KPPS ya, maka PPK terpaksa yang memulai untuk memfoto dan sampai dengan selesai dilakukan oleh PPK sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja untuk teman-teman KPPS semua ya. Semoga sukses dan pekerjaannya lancar. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.